Langsung share screen ya. Iya, dokter. Sebentar, dokter. Masih. Saya bisa buka. Ya, terima kasih dokter kesempatannya. Saya akan memulai presentasi ini, jurnal reading yang berjudul Humoral Immune Response to SARS-CoV-2 in Iceland. Sebagai pendahuluan, kita harus tahu sebelumnya apakah itu antibodi humoral. Jadi dalam sistem imun kita dibagi menjadi innate dan adaptive immunity. Nah, adaptive immunity itu adalah imun yang berkembang setelah kita terpajan oleh suatu antigen atau bakteri. Nah, dibedakan menjadi dua, yaitu humoral dan cell mediated. Nah, ketika berhubungan dengan antigen, sel B itu dengan bantuan T helper itu akan membentuk plasma sel dan memori sel. Nah, nantinya plasma sel dan memori sel ini akan mensekresikan antibodi yang akan melawan patogen ekstraseluler yang ada di dalam tubuh kita. Sedangkan yang cell mediated itu lebih berdiferensiasi menjadi cell mediated T cytotoxic yang akan nanti responnya adalah menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Dulu pendahuluannya. Nah, SARS-CoV-2 ini itu serokonversinya itu terjadi 7-14 hari setelah diagnosis. Biasanya penelitian di Spanyol itu dari 61.000 orang, 5% itu terbentuk antibodi terhadap spike dan nukleoprotein. Dan sepertiganya asimptomatis. Untuk level antibodinya sendiri, pada beberapa orang yang terinfeksi tidak terbentuk antibodi pada masa awal penyembuhan. Pasien sakit parah itu memang memiliki tingkat dan prevalensi antibodi yang lebih tinggi daripada pasien yang sakit ringan dan tidak bergejala. Diperlukan uji dengan spesifitas tinggi untuk screening populasi dengan seroprevalensi rendah seperti di Islandia. Untuk tingkat kematian dari jurnal ini membahas itu adalah sulit ditentukan karena memang tidak semua populasi diikut sertakan. Terus ada penelitian sebelumnya itu di kota kecil di Jerman itu tingkat kematiannya sekitar 0,4%. Di Diamond Prince itu 0,6% dan di Cina sekitar 0,6%. Terus tingkat infeksi yang didiagnosis dengan qPCR itu pada tanggal 28 Februari sampai 30 Februari itu ditemukan 1.797 kasus. Sedangkan dari 30 April sampai 15 Juni itu 13 kasus. Nah, angka inilah yang menjadi suatu angka inilah yang akhirnya yang menjadikan para peneliti itu berpikir apakah benar dengan qPCR ini terjadi penurunan kasus yang begitu signifikan. Nah, 15% atau 54.436 orang dites dengan qPCR sampai 15 Juni 2020 di Iceland. Untuk tujuan penelitiannya ini sendiri adalah untuk menilai seroprevalensi SARS-CoV-2 pada populasi Islandia, melihat perubahan level antibodi pada 4 bulan awal infeksi SARS-CoV, dan menilai hubungan tingkat antibodi terhadap jenis kelamin, usia, dan beberapa faktor fenotip pasien. Untuk kelaikan etiknya sendiri disetujui oleh National Bioethic Committee of Iceland. Terus pengukuran antibodinya, penelitian ini cukup
menarik karena memang menggunakan beberapa jenis antibodi. Yang pertama itu adalah pengukuran panimunoglobulin IgG, IgM, IgA terhadap nukleoprotein atau protein N, yang ini adalah melalui mereknya adalah Roche. Terus habis itu kemudian antibodi panimunoglobulin terhadap RBD pada subunit S1 protein spike, yaitu panimunoglobulin anti S1 RBD dengan developernya itu Wantai. Terus IgM anti N dan IgG anti N itu dengan developernya adalah EDI atau Eagle. Dan kemudian ada lagi IgG anti spike 1 dan IgA anti spike 1, itu developernya adalah Euroimmun. Terus kemudian ada 2 uji panimunoglobulin antibody positif jika keduanya positif. Dan qPCR positif itu menunjukkan adanya uji imunoglobulin G anti N, imunoglobulin M anti N, imunoglobulin G anti S1, dan imunoglobulin A anti S1. Jadi ini dipisah menjadi 2. Jadi untuk yang awal, untuk mengecek keefektifan dari kitnya ini, itu digunakan 2 uji panimunoglobulin antibody ini. Nah, pada pasien-pasien yang sudah dikelompokkan nanti itu, 2 uji imunoglobulin ini dikatakan positif jika keduanya positif. Mereka menggunakan panimunoglobulin terhadap nukleoprotein ini yang Roche, dan antibodi panimunoglobulin terhadap RBD pada subunit spike 1 protein. Terus untuk yang populasi yang dengan qPCR positif, mereka diuji dengan imunoglobulin G, anti N, dan sebagainya ini. Terus untuk melihat perkiraan laju infeksi, yaitu jumlah penduduk Islandia yang terinfeksi, persentase penduduk Islandia yang terinfeksi, dan infeksi fatality rate. Nah, untuk melihat level antibodi, usia, gender, dan karakteristik, yaitu mereka menggunakan beberapa fenotip, yaitu hubungan antara titer antibodi terhadap usia, gender, pre-existing condition, yaitu ada 27 fenotip nanti, dan ada clinical outcome-nya. Analisis statistiknya, yaitu peneliti menggunakan metode rasio untuk menghitung interval kepercayaan atau confidence interval dari fraksi dengan metode Clover-Pearson ketika perkiraan fraksi 0 atau 1. Untuk menguji asosiasi antara masing-masing karakteristik klinis dengan tingkat antibodi, peneliti melakukan analisis regresi multiple dengan fenotip sebagai kovariat dan level antibodi normal sebagai respon, disesuaikan dengan usia, gender, dan waktu sejak diagnosa dengan qPCR. Nilai P yang didapat dan interval confidence interval dari standar kesalahan dengan perkiraan dari multiple regression, peneliti menggunakan koreksi Bonferroni untuk menentukan signifikansi. Dengan ambang signifikansi menggunakan rumus P sebagai berikut. Terus untuk efek dari tipe pajanan dan probabilitas infeksi di antara orang-orang yang dikarantina, peneliti menggunakan regresi logistik untuk memperkirakan interval kepercayaan dari odds ratio. Nah, ini adalah kelompok studinya. Jadi di jurnal ini dibagi menjadi 8 kelompok studi. Itu memang ada yang diambil dari untuk mencek seroprevalensi pada pasien-pasien dengan non qPCR atau tidak terdeteksi dengan qPCR. Itu ada 6, yaitu serum yang diambil dari 2017. Ini serum yang diambil dari 2017 itu, jadi mereka menggunakan serum dari penelitian DECODE. Jadi di Islandia itu ada badan penelitian namanya DECODE yang memang setiap tahun mereka mengumpulkan darah yang untuk populasi Islandia yang mau ikut untuk penelitian. Jadi serum ini diambil untuk mengecek apakah kitnya itu untuk panimunoglobulin itu sensitif atau tidak, spesifik atau tidak. Nah, terus kemudian
mereka juga mengambil serum dari pasien dengan dari awal 2020, yaitu pada bulan Februari dan sampai Maret 2000 sampai Maret tanggal 9 itu sebanyak 470. Ini juga dua grup ini, dua kelompok ini diambil dari penelitian report itu. Untuk yang healthcare-nya sendiri, ini adalah diambil dari tanggal 20 Mei 5 sampai Juni 12, 2020, itu sebanyak 18.809. Ini diambil grup healthcare ini, yaitu orang-orang yang datang ke rumah sakit dengan tujuan, berbagai macam tujuan selain terinfeksi COVID. Terus ini ada Reykjavik, ini adalah populasi di kota Reykjavik. Ini merupakan ibu kota dari Islandia. Terus mereka juga mengambil Vestmannaeyjar, ini adalah suatu kota yang dimana tempat terjadinya wabah di Islandia. Terus mereka juga mengambil di suatu kelompok yang disebut dengan kuarantin. Jadi orang-orang yang memang terpapar dengan virus, tapi memang qPCR-nya positif, qPCR-nya negatif, atau memang mereka belum pernah dites qPCR. Terus yang untuk qPCR positif sendiri, qPCR positif group itu dibedakan menjadi dua, yaitu mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang sudah sembuh dari perawatan. Nah, ini gunanya apa? Yang 2017 ini untuk evaluasi spesifitas dari kitnya itu. Sedangkan yang awal 2020 ini untuk mengevaluasi mereka-mereka di mana untuk memperkirakan kapan pandemi ini masuk pertama kali di Iceland. Terus kemudian untuk yang healthcare Reykjavik dan Vestmannaeyjar ini itu untuk mengevaluasi infeksi yang tidak terdiagnosa dan penyebaran virus. Terus yang untuk yang di karantina ini untuk mengevaluasi infeksi kasus infeksi pada orang-orang yang di karantina dengan melihat apakah populasi ini terinfeksinya itu dari mana yang lebih banyak, apakah dari keluarga serumah atau memang dari luar dari keluarga. Terus untuk yang qPCR positif. Untuk yang qPCR positif. Suaranya enggak jelas ya, Dek. Oh iya, maaf dokter. Untuk yang qPCR positif sendiri, ini dites menggunakan untuk melihat apakah kapan timbulnya antibodi tersebut. Terus ini sampel penelitiannya, yaitu sampel 2017, yaitu serum pasien 2017, itu menggunakan decode study, yaitu sebanyak 472 untuk memperkirakan spesifitas dan uji pan-immunoglobulin anti-N, pan-immunoglobulin anti-S1. Untuk yang Februari sampai Maret 2020 itu sebanyak 470 sampel sendiri, itu diambil juga dari decode study. Terus yang untuk healthcare ini 18.000 orang Islandia yang datang ke Vaskes dan diambil darah antara 5 Mei dan 12 Juni. Nah, eksklusinya dari pasien-pasien ini adalah qPCR negatif dan tidak terpajan virus. Yang untuk Reykjavik itu diadakan random blood test antibody SARS-CoV-2 pada periode 27 April sampai 5 Juni. Itu pasien populasinya berusia 26 sampai 65 tahun untuk memperkirakan seroprevalensi dan evaluasi hasil tes antibody pada kelompok healthcare. Terus untuk Vestmannaeyjar ini itu salah satu lokasi wabah SARS-CoV-2 di Islandia. Didapat sampel itu 447 dan dari 597 penduduk yang dikarantina dan 663 sampel qPCR negatif di luar karantina. Tujuannya untuk evaluasi efektivitas karantina dalam mengatasi wabah. Terus yang di sampel karantina yaitu 20.766 orang yang terpajan SARS-CoV-2.
4.222 ini dites dan dibagi menjadi pajanan dalam rumah dan pajanan di luar rumah. Untuk sampel penelitian pasien COVID yang rawat inap, itu serum dari 48 pasien saat awal masuk rumah sakit. Pengukuran antibodi sebanyak 1 sampai 17 kali. Jadi satu orang bisa dites antibodinya sebanyak 1 kali hingga 17 kali, yang diambil di antara hari kedua sampai ke-35 setelah terdiagnosa COVID dengan qPCR. Nah, pasien sembuh ini adalah 2 minggu setelah terdiagnosa qPCR dan 1 minggu setelah gejala hilang. Spesifitas uji antibodi SARS-CoV-2. Jumlah positif palsu antibodi pan-imunoglobulin tahun 2017 sangat rendah. Prevalensi SARS-CoV-2 rendah itu menunjukkan positif jika kedua pan-imunoglobulin positif. Tidak ada sampel yang positif pada 2020 awal, yaitu menunjukkan bahwa virus belum menyebar di Islandia sebelum Februari 2020. Ini adalah bagannya. Ini adalah bagannya di mana pan-imunoglobulin itu diambil pada sampel 2017 dan awal 2020. Ini merupakan cut-off-nya, tidak ada sebaran pada daerah grafik ini. Sedangkan pada pasien yang dirawat atau pasien dengan yang sudah sembuh, itu kadar imunoglobulinnya sangat tinggi di sini. Begitu juga pasien-pasien yang dikarantina atau yang ada di ibu kota yang di Reykjavik itu. Ini menunjukkan dari pemeriksaan imunoglobulin tadi, pada 2017 itu frekuensinya itu hanya yang imunoglobulin G anti N itu positifnya hanya 8 dari 437. Dan 2020 itu hanya 7 dari 424. Sedangkan yang dirawat rumah sakit itu menunjukkan 40 orang dari 42 orang itu positif. Artinya imunoglobulinnya ada dari pemeriksaan yang tadi itu. 95,2%. Sedangkan pasien-pasien yang sudah sembuh itu sekitar 539 orang, itu sekitar 47,5%. Antibodi SARS-CoV-2 di antara pasien qPCR positif. Nah, tingkat antibodi yang terukur berdasarkan kedua tes pan-imunoglobulin meningkat pada 2 bulan awal setelah terdiagnosa qPCR dan menetap hingga 2 bulan berikutnya. Level imunoglobulin M anti protein N meningkat secara cepat sejak diagnosa, lalu menurun dengan cepat hingga tidak terdeteksi lagi setelah 2 bulan. Imunoglobulin A anti spike 1 menurun 1 bulan setelah terdiagnosa dan tetap terdeteksi hingga akhir. Tingkat antibodi imunoglobulin anti N dan anti S1 meningkat selama 6 minggu pertama setelah terdiagnosa, kemudian sedikit menurun. Ini merupakan tabelnya. Ini hari terdiagnosanya. Ini yang di rumah sakit, ini yang sudah recovery. Jadi pan-imunoglobulinnya itu memang tinggi. Terus pan-imunoglobulin anti-N titer itu beberapa hari setelah diagnosa itu baru tinggi. Terus pan-imunoglobulin anti-S1 pada awalnya memang lebih tinggi pada orang-orang yang dirawat. Kemudian menurun ketika mereka sudah recovery. Ini beberapa imunoglobulin lain, imunoglobulin anti-N titer, yaitu imunoglobulin G anti-N itu beberapa hari setelah diagnosa itu memang meningkat, tapi tetap stabil setelah sembuh. Sedangkan imunoglobulin M anti protein N itu memang awalnya karena dia imunoglobulin M itu dia meningkat pada awal sakit, tapi kemudian akan terus turun dan hilang setelah sembuh.
Terus ini adalah imunoglobulin G anti protein S1 yang meningkat pada hari-hari sekitar hari ke-25. Namun ketika sudah recovery, dia akan menurun tapi tetap ada. Sedangkan imunoglobulin imunoglobulin A anti protein S1 itu memang tinggi dan kemudian turunnya lebih banyak daripada imunoglobulin G. Nah, ini menunjukkan bahwa prevalensi antibodi yang didapat di awal tahun 2017 dan 2020 tidak ada kedua antibodi itu yang positif. Hanya salah satu saja. Jadi ini dibilang sangat spesifik dari tes ini karena tahun 2017 dan tahun 2020 awal itu tidak ada satupun yang imunoglobulinnya positif keduanya. Ini ada satu lagi tabel yang menunjukkan bahwa beberapa orang yang sudah di recovery dari PCR-nya yang positif itu ternyata setelah diulang itu ada sekitar 487 sampel yang diulang setelah 100 hari mereka recovery sudah positif di PCR dan diulang lagi sekitar 100 hari kemudian. Nah, ternyata setelah 100 hari kemudian diulang, ada 19 orang atau 3,9% yang tidak memiliki antibodi. Ini hasil untuk infeksi SARS-CoV-2 pada populasi yang dikarantina. Yang seropositif 422 pasien dari yang dikarantina, yaitu yang positifnya itu 97, yaitu 2,3% dari 422 pasien. Diagnosa berdasarkan PCR-nya itu sekitar 1088 orang, 61% pasien yang terdiagnosa SARS-CoV-2 berasal dari populasi yang dikarantina. Nah, mereka ini membedakan antara pajanan itu ada di rumah atau di luar rumah. Ternyata pajanan di rumah memang 5,2 kali dibandingkan yang tidak terpajan di rumah. Jumlah PCR positif dan seropositif pada pasien dengan pajanan di rumah itu sebanyak 26,6%, sedangkan tanpa pajanan di rumah sebanyak hanya 5%. Jadi lebih banyak klaster, ini menunjukkan bahwa penyebaran COVID itu banyak itu karena klaster keluarga. Terus orang yang bergejala itu 3,2 kali lebih mungkin menjadi seropositif dibandingkan yang tidak bergejala. Dan 18,2 kali lebih mungkin positif pada pemeriksaan PCR-nya. Pada klaster yang terjadi outbreak atau terjadi wabah pada dua kota yaitu Pes-Virdir itu 1,4% itu terjadi PCR positif. Ini yang pada orang yang dikarantina, 10% dikarantina, ini 10% dikarantina. Dari 326 orang yang di luar karantina tidak ada yang seropositif. Dari kota Ves-Majeure itu 2,3% PCR-nya positif, 13% dari penduduknya mereka itu dikarantina. Dari 447 orang yang dikarantina itu 4 seropositif. Yang di luar karantina itu yang diambil sampel itu 663 orang di luar karantina, itu hanya 3 yang seropositif, yaitu sekitar 0,5% saja. Seroprevalensi SARS-CoV-2 di Islandia, sampel serum dari 470 orang Islandia sejak 18 Februari sampai 2020 sampai 9 Maret 2020 itu mengalami pan-imunoglobulin negatif. 18.609 kontak dengan vaskes yang tadi yang healthcare itu hanya 39 yang positif, 0,3%. Antibodi SARS-CoV-2 tidak berhubungan dengan pasien. Nah, ini yang untuk seroprevalensi di SARS-CoV di Islandia itu, ini untuk populasi yang memang di PCR-nya itu tidak positif. Jadi memang orang-orang yang sudah dilakukan tes PCR dan negatif, atau orang-orang yang tidak
dites qPCR. Jadi memang tidak berkaitan dengan qPCR itu. Itu berkorelasi dengan kelompok kontak dengan vaskes yang tadi. 0,5 penduduk yang 0,5% penduduk yang qPCR positif, 2,3% serokonversi. Nah ini yang jadi mereka ini menghitung jumlahnya itu seperti ini. Jadi 0,5% penduduk yang qPCR positif itu, jadi ada penduduk-penduduk yang qPCR positif karena penduduk Islandia ini cuma 300.000, jadi penduduk yang 1.000 yang positif qPCR itu menunjukkan 0,5%-nya. Sedangkan 2,3% yang serokonversi yang dikarantina itu dibulatkan menjadi 0,1% menunjukkan penduduk dari Islandia ini. Dan kontak dengan vaskes yaitu pada populasi healthcare itu 0,3% mewakili penduduk dari luar Islandia ini. Jadi perkiraan total populasi Islandia yang sudah terinfeksi pada dilakukan penelitian ini sekitar 0,9%, yaitu 14% dari orang-orang yang dikarantina, 30% itu di luar karantina. Agak cepat ya, Dek. Ya, Dok. Di skip aja ini, Dek. Ini kematian akibat COVID di Islandia, 10 kematian akibat COVID di Islandia itu 3 kematian per 100.000 penduduk di antara kasus qPCR positif, yaitu sekitar 0,6% kasus fatal. Menggunakan 0,9% prevalensi infeksi SARS-CoV-2 di Islandia sebagai denominator, jadi dihitung fatality risk-nya sekitar 0,3%. Tingkat kematiannya ini memang lebih rendah pada populasi di bawah umur 70 tahun. Nah, ini adalah beberapa kriteria yang mengakibatkan terjadinya apakah humoral imunnya itu dipengaruhi oleh beberapa fenotip dari pasien. Tingkat antibodi SARS-CoV-2 lebih tinggi pada pasien tua dan dirawat di rumah sakit. Terus tingkat pan-imunoglobulin anti protein S1 RBD dan imunoglobulin A anti S1 lebih rendah pada wanita. BMI berhubungan positif dengan tingkat antibodi. Merokok dan menggunakan obat antiinflamasi menurunkan tingkat antibodi. Tingkat antibodi sangat kuat hubungannya dengan keparahan klinis pasien seperti demam tinggi, batuk, dan penurunan berat badan. Ini merupakan hasil dari penelitiannya. Diskusinya yaitu untuk penduduk di Islandia sendiri 0,9% insiden infeksi SARS-CoV-2 di Islandia. Itu mengakibatkan 0,3% infection fatality risk. 56% kasus telah terdiagnosa dengan qPCR, 14% kasus di karantina, dan 30% kasus tidak dites dengan PCR. Walaupun tingkat screening dengan qPCR tinggi di Islandia, namun masih banyak yang belum terdeteksi. Banyak kasus yang tidak mengalami gejala. Perhitungan fatality risk memerlukan perkiraan jumlah infeksi yang akurat, baik terdiagnosa maupun tidak. Di Islandia, identifikasi infeksi tergolong tinggi. PCR-nya sekitar 56% dibandingkan negara lain. Sedangkan Spanyol saja sekitar 9%. Untuk uji pan-imunoglobulin SARS-CoV-2, spesifitasnya tinggi tadi karena diuji di serum 2007 dan di awal 2020. Positif palsunya salah satu sampel tahun 2017 itu positif terhadap salah satu pan-imunoglobulin. Terus seroprevalensi itu sekitar 2,3% dari penduduk qPCR negatif memiliki antibodi SARS-CoV-2. Terus kemudian kesimpulan lain adalah pajanan di rumah meningkatkan risiko terinfeksi dibandingkan pajanan lain. Seroprevalensi sangat sedikit di luar karantina. Karena karantina, pembatasan sosial, penelusuran kontak, dan pembatasan pertemuan umum menurunkan penyebaran virus. 90% pasien dengan qPCR positif memiliki antibodi yang menetap hingga 120 hari dengan pengujian pan-imunoglobulin. Namun, dari 22 orang yang sembuh, 19 orang yang tadi itu tidak terbentuk antibodi, yang sekitar 3,2% itu. Respon imun humoral penting dalam pembersihan virus dan juga mencegah reinfeksi virus. Rendahnya seroprevalensi antibodi di Islandia mengindikasikan populasi rentan terhadap infeksi gelombang kedua. Kesimpulannya memang jumlah sampel dan variabel yang lebih penelitian yang banyak, spesialitas penelitian tinggi,
dan interpretasi hasil yang penelitian yang banyak. Kekurangannya memang perlu dilakukan penelitian lagi untuk mengenai efek seroprevalensi yang rendah pada komunitas terhadap tingkat reinfeksi COVID-19. Terima kasih, dokter. Oke, makasih Dek Julius. Jadi kalau dilihat dari paparan ini tadi, kita bisa melihat beberapa hal ya Dek ya. Ada beberapa yang bisa kita jelaskan kalau dari sini. Jadi kalau di Islandia itu kan jumlah COVID-nya sangat sedikit ya, dan populasinya juga sedikit juga. Jadi sebetulnya ini merupakan istilahnya tidak bisa kita bandingkan apple to apple sama orang Indonesia. Sebetulnya seperti itu. Cuma ada beberapa yang bisa kita petik dari sini. Jadi yang pertama adalah tadi semakin tinggi usianya atau semakin tua usianya, maka imunoglobulinnya akan semakin banyak juga didapatkan pada orang-orang yang sudah tua dan dirawat di rumah sakit. Kemudian juga dari apa tadi ya? Oh iya, dari apa? Ternyata perempuan itu memiliki tingkat PAN IG anti S1, RBD dan IgA anti S1 yang lebih rendah. Ini yang menyebabkan mungkin kenapa perempuan mortalitasnya lebih rendah daripada laki-laki. Nah, ini yang susah ya. Jadi BMI itu ternyata berhubungan positif dengan tingkat antibodi. Nah, ini yang menyebabkan mungkin kenapa ke orang-orang yang obes atau berlebihan berat badan itu BMI-nya, ya maksudnya apa ya, lebih gampang terkena, dan kalau sudah kena itu juga susah untuk sembuh. Nah, ini juga ternyata menarik bahwa merokok dan penggunaan obat antiinflamasi sebelumnya itu juga akan menurunkan tingkat antibodi. Nah, ini harus kita KIE ke pasien bahwa kalau bisa merokoknya dihentikan. Terus yang agak susah adalah penggunaan obat antiinflamasi yang mungkin bagi sebagian orang diperlukan. Nah, ini mungkin adalah sasaran untuk vaksinasi apabila vaksinnya ini lulus uji klinis ya, Dek ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari peserta? Tidak ada? Oke, kalau gitu sudah selesai paparannya hari ini. Terima kasih Julius. Iya, dokter. Terima kasih, Ya. dokter. Halo? Oke, dokter. Dokter Daniel. Oh, baik, dokter Daniel. Terima kasih sudah bergabung, dokter. Mungkin ada yang ditanyakan, dokter. Pasien yang mendapatkan antiinflamasi itu mempengaruhi produksi antibodi. Tadi kan disebutkan pasien-pasien yang mendapat terapi antiinflamasi itu produksi antibodinya tidak sama. Apakah terapi standar dexamethasone itu berpengaruh? Dokter mohon izin menjawab, dokter. Kemungkinan mungkin berpengaruh, dokter, karena memang dexamethasone sendiri memang ada beberapa jurnal yang terakhir kan bilang kalau memang pada pasien-pasien yang dengan dengan sakit kritis itu diberikan dexamethasone, karena itu mungkin mempengaruhi untuk menurunkan inflamasinya, dokter, untuk agar tidak terjadi ARDS, dokter. Kalau seseorang itu punya antibodi berapa lama itu bertahan? Jadi cuma 100 hari. Itu ini lebih dari 100 hari ada. Ini dokter 120 hari, dokter, jadi 4 bulan. Imunoglobulinnya dicek masih tetap ada, dokter. IgG-nya, dokter. IgM-nya sudah mulai menurun, dokter. Tadi ada di slide yang ini, dokter, yang imunoglobulin ini, dok,
Imunoglobulin G-nya itu tetap ada dokter sampai 125 hari. Ini cut off-nya ini. Sementara imunoglobulin M-nya sudah mulai menurun. Jadi imunoglobulin G dan imunoglobulin A itu tetap ada dokter terhadap protein spike-nya dan protein R-nya. 2 bulan. 4 bulan. Iya dokter, ini diuji dalam waktu 4 bulan dokter. Setelah terdiagnosis COVID di rumah sakit, terus kemudian mereka memfollow up dari pasien-pasien ini di telepon. Baik, terima kasih Dokter Julius. Mungkin Dokter Daniel, mungkin apakah masih ada yang ditanyakan dokter atau dikonfirmasi dokter? Saya mungkin mencoba ini dokter menambahkan dari Dokter Julius tadi bahwa penggunaan antiinflamasi ini memang kalau dalam COVID masih kontroversi. Kalau misalnya pemberian sebelumnya sudah diberi antiinflamasi dan masih ongoing sampai dengan COVID-nya itu berjalan, itu akan meningkatkan kan untuk meningkatkan viral shedding itu yang pertama, atau apabila ini terlihat dari hasil swab dokter, ini kan terlihat dari hasil CT atau cycle threshold-nya. Biasanya pada orang-orang yang imunokompromis, cycle threshold itu akan semakin rendah nilainya. Nah ini kalau misalnya pada orang-orang yang penggunaan antiinflamasi dalam jumlah besar, seperti tadi dikatakan ARDS seperti biasa, lalu kita perlakukan sama dengan ARDS pada umumnya dengan penggunaan steroid dosis tinggi, maka viral shedding ini ditakutkan akan semakin meningkat sehingga menurunkan cycle threshold. Nah, yang kedua, pasien dengan imunokompromis atau penggunaan dexamethasone dalam jumlah yang tinggi itu akan menurunkan meningkatkan imunosupresifnya sehingga ROS akan semakin tinggi juga, kemudian pasiennya juga akan semakin meningkatkan mortalitas juga. Jadi dexamethasone ini kita sangat-sangat berhati-hati dalam penggunaan. Apabila dengan dosis rendah saja bisa dipertimbangkan, tapi kalau pada dosis tinggi kita sangat-sangat memperhatikan indikasi dan kontraindikasinya. Begitu dokter. Apakah ada konfirmasi berikutnya? Iya, tidak ada dokter. Oke, terima kasih atas paparannya yang sangat jelas, Dokter Julius. Hari ini kita sudahi dulu jurnal. Terima kasih atas kehadirannya, Dokter Daniel dan seluruh PPDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Ya. Mana